Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pembahasan kali ini adalah materi kelas 8 tentang sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak hewan di darat, gerak hewan di udara, dan gerak hewan dalam air. Salah satu ciri dikatakan makhluk hidup adalah dapat bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan habitatnya, hewan dibedakan atas hewan yang hidup di darat, yang hidup di udara, dan yang hidup di dalam air. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya, ada hewan yang berjalan, berlari, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Mengapa gerak hewan di darat, air, dan udara berbeda-beda? Kita lihat gambar yang pertama, kuda. Kuda berpindah tempat dengan berjalan kaki dengan menggunakan keempat kakinya. Sedangkan ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air dengan bantuan ekor dan siripnya. Lain halnya dengan si burung. Ya, burung berpindah tempat dengan cara melepaskan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Lalu, apa sih tujuan hewan itu bergerak? Ya, yang pertama adalah mencari makan sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Yang kedua, menghindari atau mengatasi lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, mencari pasangan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk bersosialisasi. Gerak hewan di darat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah otot yang kuat. Yang kedua, tulang yang kuat. Dan yang ketiga adalah kaki yang ramping. Hewan yang hidup di darat pada umumnya memiliki otot dan struktur tulang yang kuat serta kaki yang ramping. Otot dan tulang ini diperlukan hewan darat untuk mengatasi kecenderungan tidak bergerak atau inersia dan juga untuk menyimpan energi pegas untuk digunakan melakukan berbagai aktivitas. Contoh hewan yang hidup di darat itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah gerak pada reptil dan gerak pada mamalia. Gerak pada reptil adalah kelompok yang termasuk ke dalam reptil antara lain adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan kura-kura. Sedangkan yang termasuk ke dalam gerak pada mamalia adalah antara lain kerbau, sapi, gajah, dan kuda. Reptil bergerak dengan cara merayap, baik pada saat di darat maupun di air. Ular sebagai contoh dari reptil bisa dilihat di depan, ya, gambar struktur tubuh ular. Memiliki struktur tulang yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang ekor. Tulang badan ular tersusun atas ratusan ruas tulang belakang dan tulang pusat ular terhubung dengan tulang belakang yang dibalut oleh otot-otot kuat dan lentur. Struktur tulang inilah yang menyebabkan ular dapat meliuk-liuk di tanah dengan cepat. Yang berikutnya adalah hewan mamalia. Contohnya adalah kerbau dan gajah, bisa dilihat di depan. Hewan mamalia yang bertubuh besar seperti gajah dan kerbau harus melawan inersianya yang nilainya juga besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah dibandingkan dengan kerbau.
Contoh hewan mamalia yang lain adalah ada harimau, ada kuda, dan ada kijang. Kuda, harimau, dan kijang, ketiga hewan ini memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau itu lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek di udara itu jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, sehingga membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang tinggi daripada kuda. Yang berikutnya adalah gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah gaya angkat yang lebih besar. Yang kedua, rangkainya yang ringan. Yang ketiga adalah tulang dada yang kuat. Dan yang terakhir adalah otot yang kuat. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak hewan di udara. Hewan yang berada di udara, misalnya burung, memiliki cara terbang yang berbeda-beda dan unik. Burung memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi yang menghambat terbangnya. Burung akan mengepakkan sayapnya saat terbang di udara untuk memperbesar gaya angkatnya. Prinsip terbang burung ini menginspirasi dibuatnya pesawat terbang, khususnya pesawat terbang yang bersayap-sayap berbentuk airfoil. Sayap pada burung memiliki susunan rangka yang ringan dengan dibekali otot-otot yang kuat. Bentuk sayap airfoilnya pada burung ini menjadikan udara dapat mengalir lebih cepat pada bagian atas sayap. Sebaliknya, ya, udara pada bagian bawah sayap mengalir lebih lambat. Pada saat sayap dikepakkan, maka udara akan mengalir ke bagian bawah dan dorongan dari bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan dapat terangkat ke udara atau terbang. Pembahasan yang berikutnya adalah gerak hewan di dalam air. Ya. Faktor yang mempengaruhinya adalah pertama, kerapatan air besar. Yang kedua, gaya angkat air besar. Yang ketiga, massa jenis hewan kecil. Dan yang terakhir adalah bentuk tubuh ikan itu berbeda-beda. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak hewan dalam air. Contohnya adalah ketika ikan berenang. Bisa dilihat di depan, ada dua jenis ikan yang lagi berenang. Kerapatan air lebih besar daripada kerapatan di udara. Hal inilah yang menyebabkan air memiliki gaya angkat lebih besar daripada udara. Gaya angkat air yang besar dari massa jenis hewan air menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air. Ikan dapat leluasa berenang di dalam air karena selain massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis air. Ikan juga memiliki sirip yang membantunya berenang dengan bebas dan memberikan gaya dorong ke depan, sehingga energi yang dikeluarkan untuk bergerak lebih sedikit. Sebagian besar ikan memiliki tubuh berbentuk torpedo. Keuntungan ikan memiliki bentuk tubuh ini adalah dapat meliuk-liuk dengan lincah baik ke kiri maupun ke kanan. Selain itu, susunan otot dan tulang belakang ikan bersifat elastis sehingga memudahkan untuk mendorong ekornya saat berada di dalam air. Dan gelembung yang keluar dari mulut ikan berfungsi untuk mengatur gerakan ikan secara naik turun. Demikian video pembelajaran kali ini tentang sistem gerak pada hewan, baik hewan yang ada di darat, di udara maupun di dalam air. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.